Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara dari tim oposisi akan terlebih dahulu menyampaikan bidasan sebelum memasuki argumentasi tim kami Dewan Juri yang terhormat. Mengenai kekhawatiran tim pemerintah mengenai bagaimana proposal mereka akan memberikan partisipasi aktif dan juga membuat masyarakat akan lebih mengenal kandidat pemilihan melalui sebelum pemilu, kami katakan hal itu tidak akan tetap terjadi di kedua belah skenario Dewan Juri yang terhormat. Supervisi dan partisipasi aktif dari masyarakat akan tetap terjadi. Akan tetap ada mekanisme kotak saran dan juga kritik terbuka yang bisa disampaikan oleh masyarakat terhadap proses elektoral politik hingga pemimpin yang terpilih saat menjalankan tugasnya Dewan Juri yang terhormat. Ini merupakan bukti bahwa masyarakat pun memiliki kekuatan untuk memberikan penekanan, untuk memberikan tekanan terhadap pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja dengan baik jika di kemungkinan terburuk Dewan Juri yang terhormat. Selain itu, mengenai bagaimana mereka akan lebih mengenal dan lain sebagainya, yang dibutuhkan dalam hal ini adalah transparansi informasi mengenai setiap kandidat Dewan Juri yang terhormat dan bagaimana pemerintah menarik masyarakat untuk membuat mereka lebih mau untuk memilih dan juga mengenali calon pemimpinnya Dewan Juri yang terhormat. Karena pada akhirnya melalui proposal tim pemerintah pun pada akhirnya para calon pemimpin ini juga menawarkan janji-janji yang pada dasarnya di mata masyarakat akan tetap sama Dewan Juri yang terhormat. Entah itu janji berdasarkan riset yang mendalam atau lain sebagainya Dewan Juri yang terhormat. Yang menentukan nantinya adalah bagaimana performa mereka di dalam pemerintahan, apakah mereka mampu mengoptimalisasikannya untuk mewujudkan janjinya ataupun untuk memberikan hal yang terbaik yang sesuai dengan keadaan masyarakat saat itu Dewan Juri yang terhormat. Sehingga kami juga akan mengatakan bagaimana perbaikan demokrasi di pihak mereka tidak akan terjadi, dan kami akan katakan bahwa politik adalah mengenai bagaimana seseorang menjaga citra Dewan Juri yang terhormat. Kandidat populer dan juga janji-janji manis itu ataupun janji-janji yang menurut mereka tidak relevan tidaklah apa-apa Dewan Juri yang terhormat. Selain itu, mengapa kami katakan ini tidak apa-apa? Karena ini merupakan bukti perwujudan impian yang visioner dari calon pemimpin kita. Ketika mereka memiliki impian yang sangat tinggi, impian ini akan kemudian memicu kerja dan juga usaha mereka untuk lebih berusaha untuk membangun progres yang lebih positif di pemerintahan. Entah pada akhirnya impian atau visi misi itu terwujud atau tidak, setidaknya mereka akan melakukan membawa progres yang lebih positif di masyarakat daripada progres yang lebih stagnan ketika mimpi mereka hanya relevan atau hanya itu saja atau hanya standar Dewan Juri yang terhormat. Walaupun pada akhirnya setiap visi dan misi walaupun hal itu relevan akan terjadi penyesuaian di masyarakat ketika mereka mulai menjalani tampuk kepemimpinan Dewan Juri yang terhormat. Jikapun dikatakan hanya mementingkan hasil, jikapun tim pemerintah mengatakan bahwa calon-calon kandidat ini pada akhirnya hanya akan mementingkan hasil pemilihan, apakah mereka terpilih atau tidak, kami katakan hal itu tidak benar Dewan Juri yang terhormat. Karena pada akhirnya ketika mereka telah menjabat, mereka tidak hanya memikirkan hasil pemilihan, tapi juga mereka harus memikirkan bagaimana mereka menjaga citra dan juga membuat diri mereka tetap dipercaya oleh masyarakat, sehingga mungkin di periode pemilihan berikutnya mereka bisa terpilih, bisa tetap berkarir dan juga lain sebagainya Dewan Juri yang terhormat, sehingga upaya baik dan juga demokrasi akan tetap terjaga di kedua belah pihak Dewan Juri yang terhormat. Kemudian kami akan mengatakan mengapa pemilihan ini tidaklah baik Dewan Juri yang terhormat. Mekanisme pemilihan ulang yang telah dipilih oleh sebuah negara seperti Indonesia yang misalnya telah memilih 5 tahun sudah berdasarkan riset dan juga sudah berdasarkan pertimbangan Dewan Juri yang terhormat seperti apa sebuah janji ataupun sebuah visi misi dari negara maupun daerah bisa terrealisasikan dengan baik Dewan Juri yang terhormat. Ketika kita bertani, jika terdapat daun yang terkena hama, bolong-bolong dan lain sebagainya, kita seharusnya sebagai petani membasmi hama atau memotong atau memberikan perbaikan terhadap tumbuhan itu supaya bisa tumbuh dengan baik Dewan Juri yang terhormat. Bukannya dengan mencabut akarnya dan juga memusnahkannya Dewan Juri yang terhormat. Hal ini seperti para calon pemimpin terpilih kita Dewan Juri yang terhormat. Bukan kita menyelesaikan masa tugas mereka, tapi kita seharusnya membuat dan menekan mereka untuk membuat perbaikan dan membuktikan bahwa mereka memang layak jika memang
ingin dipilih di periode berikutnya atau lain sebagainya Dewan Juri yang terhormat. Perlu diketahui juga mengapa kami akan katakan bahwa pemilihan ulang ini tidak relevan dan pemilihan ulang hanya akan terjadi jika terjadi dua hal. Yang pertama, habis periodenya, dan kedua, gagal atau menghancurkan bahkan merugikan negara secara signifikan Dewan Juri yang terhormat. Belum terrealisasinya program kerja tidak dapat dikatakan sebagai sebuah kegagalan. Mengapa demikian? Akan kami katakan bahwa faktor yang mempengaruhi optimalisasi realisasi janji politik ada banyak faktor Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, mengenai dinamika sosial politik ekonomi masyarakat dan juga dunia yang pada dasarnya kita tidak berjalan sendiri Dewan Juri yang terhormat. Impian jika misal impian kita memiliki pertumbuhan ekonomi 10% di dalam 5 tahun kepemimpinan Jokowi ini akan sulit terjadi karena masa pandemi ini. Selain itu juga ini dipengaruhi oleh bagaimana perkembangan dunia, perkembangan Amerika dan negara-negara lain Dewan Juri yang terhormat, sehingga impian itu tidak dengan mudah bisa kita realisasikan dalam misal 2 tahun seperti jangka waktu yang diinginkan tim pemerintah Dewan Juri yang terhormat. Membutuhkan selain itu ada juga penyesuaian dengan kebijakan yang sudah ada maupun rancangan-rancangan jangka panjang yang pada dasarnya membutuhkan penyesuaian terhadap realisasi program kerja ini Dewan Juri yang terhormat. Kemudian beberapa program kerja tidak cukup 2 tahun bahkan 1 periode jabatan untuk terrealisasi Dewan Juri yang terhormat. Seperti impian Indonesia Merdeka tidak selesai dalam 1 tahun atau 2 tahun, butuh perjuangan berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun sampai Indonesia merdeka. Ibaratkan itu janji politik. Hal ini adalah hal yang serupa Dewan Juri yang terhormat. Tidak semua hal bisa direalisasikan dalam 1 periode jabatan bahkan. Kemudian ketika kita mengkhawatirkan bagaimana proses demokrasi dan lain sebagainya di dalamnya, kami percaya bahwa yang perlu diperbaiki adalah sistem dan juga proses perumusan hingga eksekusi kebijakan yang saat ini dalam status quo masih bertele-tele dan tidak efektif Dewan Juri yang terhormat. Sehingga permasalahan utamanya bukan pada aktor yang menjalankan kebijakan menjalankan sistem ini, namun sistemlah yang harus kita perbaiki Dewan Juri yang terhormat. Selain itu, kami juga akan mengatakan bahwa pemilihan ulang ini akan memberikan regresi politik dan juga potensi kemajuan bangsa Dewan Juri yang terhormat. Karena pemilihan ulang ini pertama membutuhkan biaya yang sangat besar, apalagi jika dilakukan dalam beberapa tahun sekali, misal 2 tahun sekali atau lain sebagainya. Ketika kita merasa pemimpin kita gagal, kemudian yang kedua, proses riset ulang dan perancangan ini tidak sangatlah lama dan membuat kita yang seharusnya sudah mengeksekusi kebijakan harus kembali untuk merancang Dewan Juri yang terhormat. Upaya-upaya yang merupakan langkah mundur ini akan membuat negara kita mengurangi potensi kemajuan Dewan Juri yang terhormat. Oleh sebab itu, kami sebagai tim oposisi bangga untuk menolak mosi ini. Terima kasih.